Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menonton video saya pada kesempatan kali ini. Di sini saya ingin membuat video untuk menyampaikan beberapa hal untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Operasional dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun ajaran 2023-2024. Sebelumnya, ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama itu tentang perkenalan terlebih dahulu, yang kedua itu pembahasan materi, dan yang terakhir adalah penutup. Di sini perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Syadia. Saya dari Prodi Manajemen kelas Regular Plus atau kelas Weekend dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 28921502299. Di sini saya membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester dari Manajemen Operasional, yaitu oleh dosen pengampu Bapak Hendra Permadi STMM. Di sini ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama itu pengertian strategi lokasi, yang kedua tujuan strategi lokasi, yang ketiga faktor-faktor strategi lokasi, dan yang keempat metode strategi lokasi. Di sini saya memenuhi ujian tengah semester dengan mengambil materi tentang strategi lokasi. Pengertian terlebih dahulu yaitu lokasi harus memiliki atau memberikan pilihan-pilihan yang menguntungkan dari sejumlah akses yang ada. Semakin strategi suatu lokasi, suatu tempat kedudukan perusahaan, berarti akan semakin besar peluang keuntungan yang akan diperoleh, memperbesar keuntungan dengan menekan biaya produksi dan meraih pangsa pasar yang lebih luas. Di sini tujuan adanya strategi lokasi yaitu yang pertama adalah keterkaitan lokasi dengan biaya, yang kedua keterkaitan lokasi dengan inovasi, yang termasuk dengan keterkaitan lokasi dengan inovasi, yang pertama yaitu produktivitas tenaga kerja, yang kedua biaya, yang ketiga risiko politik nilai dan budaya. Yang keempat itu kedekatan pada pasar dan kondisi lingkungan, yang kelima kedekatan pada pemasok, dan yang terakhir adalah kedekatan pada pesaing. Nah, di sini ada faktor-faktor dari strategi lokasi. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi strategi lokasi? Sedangkan menurut William dan Chong tahun 2014, faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi adalah lokasi bahan baku, lokasi pasar, faktor buruh, serta iklim dan pajak. Nah, di sini otomatis lokasi bahan baku itu seperti misalnya kita sebuah perusahaan, ini contohnya restoran. Otomatis kita harus menempatkan restoran tersebut di tempat yang dimana memiliki akses bahan baku dengan mudah. Contohnya, misalkan kita membuka restoran, tetapi ketika kita memasuk bahan baku terkendala dengan jalan yang terjal, maka dari itu di mana adanya strategi lokasi itu untuk menempatkan di mana tempat perusahaan tersebut memiliki akses yang cukup bagus untuk memasok sebuah bahan baku. Lokasi pasar. Tentunya lokasi pasar adalah seperti masyarakat. Otomatis tengah-tengah masyarakat ya contohnya seperti restoran. Ketika kita menempatkan restoran tersebut di tengah-tengah masyarakat, maka banyak masyarakat yang akan datang ke restoran tersebut untuk memakan makanan dari restoran tersebut. Faktor buruh atau tenaga kerja dan serta iklim dan pajak. Iklim seperti cuaca, misalnya kita menempatkan kita menjual suatu es krim, tapi kita menempatkan es krim tersebut di daerah yang sering terjadi hujan, iklimnya gak kondusif, maka itu bisa mempengaruhi dari target pasar kita itu sendiri. Selanjutnya adalah metode-metode strategi lokasi. Yang pertama adalah metode pemeringkatan faktor. Terdapat banyak faktor kualitatif maupun kuantitatif yang harus dipertimbangkan dalam memilih suatu lokasi. Beberapa dari faktor-faktor ini lebih penting dari yang lain, sehingga manajer operasi dapat menggunakan bobot untuk membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih objektif. Yang kedua, analisis titik impas lokasi. Analisis titik impas bertujuan untuk analisis titik untuk membuat suatu perbandingan ekonomis terhadap alternatif-alternatif lokasi dengan mengidentifikasi biaya variabel dan biaya tetap, serta membuat grafik keduanya. Ini untuk setiap lokasi kita dapat menentukan alternatif nama mana yang biayanya paling rendah. Yang ketiga adalah metode pusat gravitasi. Metode pusat gravitasi bertujuan untuk menemukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimisasi biaya distribusi. Untuk menentukannya, metode ini memperhatikan lokasi pasar, volume barang yang dikirimkan ke pasar, dan biaya pengangkutan. Yang keempat yaitu model transportasi.
Tujuan dari model transportasi adalah untuk menetapkan pola pengiriman terbaik dari beberapa titik penawaran, seperti pasokan atau sumber, ke beberapa titik permintaan atau tujuan agar dapat meminimalkan produksi total dan biaya transportasi. Nah, di sini kesimpulan dari semua materi yang saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu penentuan lokasi sangat mempengaruhi biaya total sebuah perusahaan industri, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Lokasi juga merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan pendapatan perusahaan jasa, eceran, dan profesional. Keputusan lokasi yang strategis sering tergantung pada jenis bisnisnya. Permasalahan lokasi industri biasanya diatasi dengan metode pemeringkatan faktor, analisis titik impas lokasi, metode pusat gravitasi, dan metode transportasi dari pemrograman linear. Untuk organisasi jasa, eceran, dan profesional, analisis biaya biasanya dibuat dari berbagai variabel, termasuk daya beli suatu daerah, persaingan, dan promosi, serta iklan, kualitas fisik lokasi, dan kebijakan operasional organisasi, dan strategi yang digunakan terfokus pada pendapatan yang maksimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf, karena saya masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih telah menonton video saya pada kesempatan kali ini. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.